tanpa terkecuali kami percaya kami mau duduk diam seperti Maria mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Ini adalah hari ketiga kami doa puasa Tuhan. Kami percaya Tuhan banyak bicara kepada kami selama 3 hari ini. Dan kami percaya kami mau Bapak untuk merenungkan, untuk mempraktekkan, untuk melangkah dan untuk menjadi berkat sesuai dengan apa jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Luar biasa ya, Erik luar biasa ya, suaranya itu belajar di mana? Ya Ibu Indri pengen belajar nyanyi sampai sekarang nyanyinya nggak bisa-bisa ya, tapi memang mungkin udah bagiannya bukan itu lagi ya. Oke ya, intinya thank you untuk dia punya worship-nya luar biasa. Oke, siap dengan firman Tuhan ya. Yuk kita buka Yesaya 40 ayat 31. Ya, sister-sister semuanya sehat. Ya, ini hari masih tetap puasa, sister? Masih tetap ya, luar biasa. Maka saya sangat senang ya melihat kalian ini cantik, antusias, semangat, dan yang paling penting cari Tuhan ya. Oke, Yesaya 43 ayat 31 ya. Yesaya 40 ayat 31 ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya, ini ayat sangat terkenal. Saya ulang sekali lagi. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ayat yang sangat powerful ya. Kemarin kita sudah belajar tentang 3 panah iblis ya. Yang pertama adalah panah apa? Absintus ya. Nah yang kedua adalah panah apa? Panah yang dikatakan panah RAGU ya. Yang buat kita jangan-jangan, aduh nanti gimana ya. Nah itu juga panah si jahat. Yang ketiga adalah panah apa? Panah asal ya. Asal, memang berikan persembahan, tapi asal ya. Menyembah, tapi asal ya. Dalam kehidupan, asal. Semuanya asal, makanya nggak mendapat apa. Nah hari ini kita akan belajar ya. Akan belajar lagi tentang panah si iblis. Ada 4 panah pada hari ini ya. Nggak main-main. 1 ayat tapi panahnya ada 4 loh ya. Nah kita akan lihat di sini ya. Ini ayat yang tadi dikatakan lari nggak jadi lesu, jalan nggak jadi lelah. Ini iblis sangat tidak happy. Ini ayat yang sangat membuat kupingnya panas gitu loh. Dia panas telinganya dengar ini ya. Gila dia pikir. Mendapat kekuatan baru enak aja ya. Udah pandemi dapat kekuatan baru. Gila abis ya. Iblis sangat nggak happy ya. Dia tidak mau kita mengalami extra strength langsung dari surga ya. Bukan karena minum obat kuat. Ya bukan karena minum vitamin ini dan itu ya. Bahkan dikatakan tadi apa? Berlari nggak lesu. Berjalan nggak lelah. Intinya keadaan sesulit apapun tidak mengubah stamina kita, bisa kita tetap kuat, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan ini membuat iblis sangat tidak happy. Dia sangat-sangat tidak happy dengan ini. Makanya tadi dikatakan hari ini dia bicara tentang 4 panah loh. Ya gak main-main untuk menghancurkan supaya ayat ini gak terjadi dalam hidup kita. Supaya kita gak semakin kuat, supaya kita bisa lesu, supaya kita bisa lemah. Ya bagaimana caranya? Nah kita akan lihat nanti ya. Iblis akan habis-habisan. Kenapa bilang? Karena dia tidak happy ya, karena dia pikir gila ya. Ini orang makin punya masalah tapi kok makin kuat ya, makin lari kok makin gak lesu, makin jalan kok makin gak lemah. Enak aja nih orang Kristen, dia tidak happy ya. Nah makanya nanti kita lihat ya, dia akan pakai tokoh-tokoh ya. Iblis itu bukan main-main, dia tahu ini ayat sangat berbahaya, makanya target dia adalah apa? Pentolan-pentolan ya. Target dia adalah calon-calon pentolan. Ya dia nggak pakai yang orang biasa-biasa, dia cari orang-orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Karena bahaya sekali. Kenapa? Ada 2 penyebabnya. Makanya cariannya adalah pentolan. Yang pertama buka Mazmur 133 ayat 2. Ya, iblis pikir wah ini bahaya nih kalau orang Kristen nggak capek, orang Kristen nggak lemah, orang Kristen nggak lelah ya, malah dapat kekuatan baru. Wah bahaya sekali nih dia pikir. Mazmur 133 ayat 2 ya. Ini adalah firman Tuhan ya. Tapi iblis itu bukan iblis namanya kalau dia nggak licik. Dia pakai firman Tuhan untuk menyerang kita sendiri ya. Coba lihat. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Iblis tahu banget ayat ini powerful ya. Nah, ini bicara tentang transfer dari kepala sampai ke janggut, betul? Jadi kalau orang Kristen pantolannya hebat, itu pasti yang ke bawahnya juga hebat. Orang Kristen pantolannya kuat, itu yang ke bawahnya pasti kuat. Tapi juga sebaliknya, kalau orang Kristen pantolannya udah lemah, pasti yang lain juga lemah. Makanya iblis punya target bukan hanya orang biasa-biasa untuk ayat ini. Target dia adalah apa? Orang-orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Dia pengen bikin supaya tidak bisa kuat, tapi yang ada makin lemah, dan makin
makin lesu dan makin lesu ya. Nah, yang kedua dikatakan ya, yang pertama tadi adalah tentang transfer. Ya, jadi kalau firman Tuhan mengatakan ini transfer yang baik. Kalau misal dikatakan berkat Tuhan dari kepala, janggut sampai jubah. Ini artinya apa? Berkat Tuhan itu mengalir. Ini untuk orang-orang, untuk yang Tuhan rencanakan. Tapi iblis putar balikkan dengan ayat yang sama. Dia bikin apa? Ditransferkan yang jelek kepada yang atas, lemah kepada pantolan, lemah kepada kepalanya, pasti juga anak-anak buahnya, pasti semua pengerja-pengerjanya, pasti semuanya jemaat-jemaatnya pasti juga akan lemah. Makanya iblis pakai ayat yang sama untuk menghancurkan anak-anak Tuhan loh. Iblis tidak main-main di akhir zaman. Yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 26. Ya. Iblis pegang ayat ini juga ya. Nah, ini firman Tuhan, tapi dia pakai firman Tuhan untuk menyerang balik kita. Maka jangan anggap enteng. Kalau akhir zaman ini engkau tidak suka menggali firman, hati-hati, kita akan kalah telak dengan si jahat. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Iblis nggak mau asal pukul. Makanya dia punya target adalah apa? 1 dipukul 1000 yang kena. Itu target dia. Makanya tadi saya katakan target dia adalah kepala-kepala. Ya orang-orang yang punya pengaruh. Itu target dia. Ya untuk ayat Yesaya tadi ya. Nah dikatakan tadi ada 4 panah ya. Yang pertama coba kita lihat ya. Yang pertama ya. Siapa aja target iblis. Tadi dikatakan pentolan-pentolannya. Maka dia nggak sembarangan memukul ya. Dia pukul sekarang pentolannya. Itu pasti yang jatuh geblok. Itu kayak domino efek ya. Nah coba kita lihat sekarang siapa-siapa aja mereka. Tokoh-tokoh ini. Ya, ini mereka hampir jatuh. Tapi tidak jatuh. Hampir jatuh ya. Bayangkan kalau mereka jatuh. Berapa banyak penduduk. Berapa banyak jemaat-jemaat. Berapa banyak pengikut yang akan jatuh ya. Maka Tuhan protect mereka. Tapi mereka juga pernah mengalami panah daripada si jahat. Kita buka Keluaran 17 ayat 11 sampai dengan 12. Siapa tokoh yang pertama ya? Ingat Musa ya, kita tahu cerita tentang Musa. Keluaran 7 ayat 11 sampai 12. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangan, lebih kuatlah Amalek ya. Dikatakan kalau Musa angkat tangan, dikatakan mereka pasti akan menang. Tapi waktu Musa tangannya turun, mereka akan kalah. Maka perhatikan, penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang lain, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Akhirnya apa yang dikatakan mereka menang, betul? Nah, pertanyaan sekarang, ini hamba selevel Musa loh, sister. Ini bukan ece-ece, ini bukan orang ece-ece, ini hamba selevel Musa yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan 2 juta jemaat bangsa Israel. Dikatakan ternyata dia juga bisa capek. Tangannya bisa penat, dia bisa capek dalam hidupnya. Ini bisa bicara tentang masalah apapun. Musa bisa capek tentang mungkin masalah rumah tangganya, Musa bisa capek mungkin masalah ekonominya, Musa mungkin bisa capek masalah kesehatannya, Musa mungkin bisa capek masalah jemaatnya yang bandel-bandel, Musa mungkin bisa capek masalah keuangan, apapun bisa terjadi ya. Nah dikatakan tadi Musa bisa capek, bisa dan itu wajar, betul. Dan memang ini targetnya iblis, karena iblis tahu kalau pantolannya capek, ya pasti mereka akan semuanya kalah. Dan memang betul kalau Musa dikatakan tangannya turun, mereka akan kalah ya. Pertanyaan sekarang, apakah Musa kalah? Apakah bangsa Israel kalah ya? Panah daripada si jahat adalah panah apa? Panah CAPE, capek ya. Itu panah si jahat. Jadi kalau engkau berkata Bu Indri udah capek, itu bukan panah dari Tuhan loh. Tuhan nggak pernah pakai produk capek. Ya itu produk capek, itu produk daripada si jahat ya. Nah dikatakan di sini, apakah orang Israel kalah? No. Israel menang. Kenapa? Karena dikatakan waktu Musa tangannya capek, ada Hur dan Harun yang menopang tangannya. Betul? Nah ini bicara tentang apa ya? Kok bisa Hur dan Harun tahu Musa capek? Very simple. Karena dikatakan Musa waktu itu dia dalam keadaan capek. Dia ngomong. Dia punya komunitas doa, sister. Makanya kalau engkau di tempat ini, di akhir zaman ini, engkau tidak punya komunitas doa, hati-hati. Satu saat kita akan capek dan kita pasti akan kalah melawan si jahat. Nah Musa dikatakan tadi, tangannya letih ya. Dan dikatakan Hur dan Harun langsung datang menopang dengan membuat batu dan mereka mengangkat tangan Musa, menopang tangan Musa. Pertanyaan, kok bisa sampai mereka tahu Musa ini tangannya capek? Very simple. Karena Musa adalah pribadi yang rendah hati. Dia jujur kepada Hur dan Harun. Dia nggak jaim rohani, sister. Waktu engkau punya masalah, engkau punya komunitas doa. Jangan takut untuk menceritakan masalahmu. Mungkin nanti digosip Bu Indri. Urusan gosip, urusan dia dengan Tuhan. Tapi bagian kita adalah minta topangan doa. Musa gak takut. Dia gak jaim. Dia gak takut nanti dibilang
dibilang begini, wah ternyata Musa ternyata lemah juga ya. Buktinya kalau bukan karena doa gua nggak akan mungkin dia kuat. Musa nggak peduli. Karena Musa mau, dia butuh topongan doa. Coba ingat tentang Yesus. Buka Matius 26. Ini adalah Yesus kita, anak Allah yang maha tinggi. Waktu dia punya masalah, apa yang dilakukannya di Taman Getsemani? Matius 26 ayat 36 sampai dengan 37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa putra Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah mereka merasa sedih dan gentar. Sister, ini Yesus loh, anak Allah yang maha tinggi. Yesus anak Allah yang maha tinggi aja, dia nggak jaim untuk dia ajak murid-muridnya, 3 murid kesayangannya. Petrus, Yakobus sama Yohanes. Dia ajak dan dia katakan berdoa untuk aku. Nah, waktu engkau tidak punya komunitas doa, maka saya bersyukur, LBC kalian bersyukur, kalian punya komunitas doa. Ya, tinggal masalahnya jangan hanya punya komunitas doa, tapi nggak berani untuk menceritakan apapun masalahmu, apapun kekuranganmu, apapun kelemahanmu, nggak usah takut untuk menceritakan. Nanti apa kata orang, Bu Indri? Please deh, belajar dari Musa, belajar dari Yesus. Yesus saja dia minta topangan murid-muridnya. Anak Allah loh sister, ini nggak main-main. Musa adalah hamba Tuhan besar, tapi dia datang kepada Hur dan Harun, tolong tangan gua pegel, Bo. Semua orang bisa punya kelemahan, semua orang bisa capek dalam hidupnya, karena bayangkan dia harus angkat tangan dalam keadaan peperangan pada waktu itu. Perangnya mungkin bisa sejam, 2 jam, mungkin bisa berhari-hari. Bayangkan mana mungkin dia bisa berhari-hari angkat tangan, makanya dia butuh topangan. Dalam hidup ini peperangan sister, waktu engkau punya masalah, nggak usah takut untuk menceritakan. Jadi cara kita bagaimana menepis panah capek ini, pertama, bangun komunitas doa. Sister, harus punya komunitas doa. Yang kedua dikatakan jangan jaim rohani. Karena posisi kita lebih tinggi sekalipun waktu kita punya masalah. It's okay waktu engkau bilang kepada anak rohanimu, topang gua ya. Nah saya mau kasih kesaksian sedikit. Ini saya alamin waktu kurang lebih waktu saya baru-baru mau pelayanan. Itu kurang lebih tahun mungkin 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, saya baru bertobat, sister. Nah, waktu itu saya undang, saya punya sister loh, saya punya kakak saya, seorang hamba Tuhan, ya. Saya undang karena saya baru bertobat. Jadi saya pikir saya pengen dapat masukan sama dia tentang akhir zaman. Ini terjadi dalam hidup saya, tapi saya mengasihi kakak saya, ya. Nah, udah gitu saya undang dia dengan berharap nanti dia cerita tentang akhir zaman. Dia sudah pelayanan hampir 10-15 tahun, ya. Jadi berarti dia sangat kuat lah mengenai tentang akhir zaman. Nah, saya undang waktu itu ibu-ibu ada saya undang karena saya baru bertobat. Jadi saya undang juga teman-teman saya, kurang lebih ada 30 orang, 40 orang juga ikut, ya, untuk dengar akhir zaman. Jadi temanya tentang akhir zaman, jelas tentang akhir zaman. Nah, pas waktu dia nyampaikan firman, itu saya pas berdiri depan pintu, ya. Itu kita bikin waktu itu sewa tempat, saya depan pintu berdiri untuk dengar. Tiba-tiba apa yang terjadi? Saya punya sister mengatakan begini, jadi di tempat ini siapa yang pernah bercerai masuk neraka? Sister bayangkan, saya kan mengalami itu. Jadi saya itu rasanya seperti mau mati. Sampai saya nangis ke depan. Saya bilang, padahal saya berharap tadi itu tentang akhir zaman. Tapi Tuhan izinkan dia ngomong seperti itu. Itu saya nangis ke depan. Itu teman-teman saya ini anak-anak rohani yang intinya baru saya kenal juga, ya. Jadi saya ajak mereka kurang lebih 40 orang. Nangis saya. Jadi saya bilang, saya mesti bikin apa? Karena saya sudah sudah divorce. Apa yang harus saya lakukan? Saya jangan sampai masuk neraka. Apa yang saya lakukan? Itu saya betul-betul down, sister. Akhirnya kakak saya pulang. Itu saya down banget. Saya pulang, saya nangis terus. Apa yang terjadi? Kebetulan saya punya ada teman-teman doa, ya. Mereka datang, mereka doain saya. Saya sampai sampai saya tiarap. Itu kan saya baru bertobat setahun gitu loh. Saya sampai tiarap, sampai saya bilang, apa yang harus kulakukan? Boleh nggak Tuhan saya nggak masuk neraka? Itu saya nangis betul-betul. Apa yang terjadi? Waktu saya lagi berdoa, waktu teman-teman doa yang mendoakan saya, mereka semua tumpang tangan bilang, Tuhan, Ibu Indri belas kasihanmu Tuhan, mereka seperti itu. Saya dapat Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Coba kita buka ya. Ini ayat yang sangat luar biasa buat saya, yang buat saya bisa bangkit, ya. Nah, waktu itu Zakaria 3 ayat 1 dan 2. Kemudian ia memperlihatkan padaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia, ya. Jadi ada yang mendakwa Yosua, ya. Dikatakan begini, lalu berkatalah malaikat Tuhan pada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saya bilang, Tuhan terima kasih, aku memang puntung rokok Tuhan. Aku puntung yang ditarik dari api, ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor seperti saya. Hidup saya kan kotor sebelumnya, ya. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat yang memberi perintah pada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan padamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir. Ya tadi dikatakan dalam itu, ya, ayatnya mungkin nggak dapat, ya. Zakaria 3 ayat 1 sampai dengan 2, ya.
Nah, dikatakan tanggalkan pakaian yang kotor daripadamu. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan padamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian padanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan padamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk di antara mereka yang berdiri melayani di sini. Luar biasa. Saya mendapat penghiburan daripada Tuhan, sister. Seringkali mungkin tanpa disadari engkau mengalami intimidasi daripada si jahat. Engkau menjadi lemah iman. Engkau menjadi rasa seperti gak tahu mau bikin apa-apa. Please, gak usah takut. Minta topangan doa daripada komunitas doamu. Katakan, tolong bantu doa, saya lagi lemah. Ya, ceritakan kenapa engkau lemah. Saya dalam keadaan seperti ini. Saya ceritakan terus terang. Memang saya pernah menikah dan pernah bercerai. Mau diapain, itu sudah happen sama saya. Ya, tapi waktu dikatakan Tuhan memberikan sorban ya kepada Yosua, ya, saya diingatkan Tuhan berikan saya pola pikir yang baru, bahwa saya adalah anak Tuhan, bahwa saya biji mata Tuhan. Lepas daripada kekurangan dan kelemahan kita, waktu engkau datang minta topangan doa, ada kekuatan. Nah, maka dikatakan tadi di sini ya, dikatakan tadi di sini, seringkali kita kadang-kadang jaim, ya, kita nggak mau cerita, ya, rugi sendiri, sister. Waktu ada panah capek daripada si jahat, kita butuh komunitas doa untuk menopang kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kita lihat. Ingat ya, kejatuhan daripada seorang yang bernama Daud. Ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan loh. Nggak main-main, tadi saya bilang, yang dihajar oleh, yang ditembak panahnya oleh si jahat. Yang untuk ayat ini, untuk hari ini adalah 3 hamba Tuhan besar loh. Pertama adalah Musa. Kenapa? Dia targetnya hamba-hamba Tuhan besar. Karena kalau hamba Tuhan besarnya lemah atau letih atau capek, itu pasti akan transfer kepada yang lain ya. Nah, yang kedua kita lihat 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya lalu berjalan di atas soto istana, tampaklah kepadanya di atas soto istana seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ya, yang kedua, panah apa, sister? Perhatikan di sini. Dikatakan biasanya Daud berperang. Kalau orang berperang pasti waspada, betul? Pasti berjaga-jaga. Nah, dikatakan di sini Daud dia nggak ikut berperang. Dia mulai kurang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu sama dengan apa, sister? Doa. Kenapa Daud nggak berperang lagi? Karena dia sudah merasa aman. Halo, hati-hati dengan namanya aman. Hati-hati dengan namanya comfort zone. Yang penting suami saya baik, Bu Indri, istri saya baik, anak saya baik, ekonomi saya baik. Orang kode pandemi begini mengalami masalah, saya oke-oke aja tuh semua aman. Betul, memang aman itu Tuhan berikan kita keamanan. Pertanyaan, waktu kita aman, apakah kita masih berjaga-jaga? Apakah masih punya hubungan doa dengan Tuhan? Apakah masih punya konsisten dalam doa? Atau mulai kurang doanya? Karena panah yang dipakai iblis adalah panah santai. Panah aman. Karena kita sudah merasa udah oke semua, Tuhan udah jawab doa kita, mulai kurang punya hubungan dengan Tuhan. Makanya akibatnya kurang peka. Hati-hati, sister, waktu kita mulai kehilangan kepekaan, itu adalah barometer doa kita mungkin agak renggang. Doa kita mungkin udah mulai bolong-bolong ya. Kalau yang pertama tadi tentang komunitas doa, kita juga mesti punya doa sendiri. Jadi jangan hanya dengan komunitas doa dengan komunitas, tapi pribadi juga mesti punya doa. Pribadi juga mesti punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, dikatakan tadi di sini, bayangkan waktu engkau mulai kurang berdoa, waktu kurang berjaga-jaga, perhatikan ya, ayat ketiga. Ya, ayat ketiga ya. Lalu Daud menyuruh orang, waktu dia lihat Betseba, perhatikan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, perhatikan. Itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uria orang Het. Sister, waktu kau baca ini sebenarnya Roh Kudus sudah ngomong loh sama Daud, betul? Itu istri orang. Itu istri orang. Itu istri orang. Berarti harusnya kan dia nggak boleh ngapa-ngapain dong, betul? Roh Kudus tuh pasti kasih tahu ya. Tapi pertanyaannya, apakah Daud ngeh? Apakah Daud nangkap? Ayat 4 perhatikan. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang padanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Wow, kebablasan abis, sister. Kenapa bisa kebablasan? Pasti, kalau orang yang kurang berjaga-jaga itu pasti kurang sensitif, kurang peka dengan apa kata Roh Kudus. Pada jelas tadi, Roh Kudus bisa bicara melalui apa aja, sister. Roh Kudus bisa bicara melalui ayam jago seperti Petrus. Roh Kudus bisa bicara melalui batu. Roh Kudus bisa bicara melalui keledai seperti Bileam. Ya. Roh Kudus juga bicara melalui
anak buah daripada Daud. Dia bilang apa? Itu adalah Batseba, istri daripada Uria. Tapi Daud enggak peka lagi. Kenapa bisa kita mulai kurang kepekaan? Tanpa disadari, mungkin jam doa kita secara pribadi sudah mulai kendor. Karena apa? Terlalu aman semuanya. Semuanya oke, suami oke, anak oke, kesehatan oke, kemarin doa sembuh, ya, ekonomi juga nggak ada masalah, ya, pelayanan juga oke-oke aja. Makanya doanya mulai berkurang. Bandingkan waktu Daud berjaga-jaga waktu itu. Buka 1 Samuel 24 ayat 5 dan 6. Ya, ada perbedaan yang sangat jelas. Waktu seseorang berjaga-jaga dengan tidak berjaga-jaga, waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi godaan, waktu menghadapi tantangan, berbeda sikapnya. 1 Samuel 24 ayat 5 dan 6. Waktu itu Daud bertemu dengan Saul, ya. Dan dia sangat bisa membunuh seorang raja Saul. Ya, karena waktu itu raja Saul dalam keadaan posisi nggak melihat di mana posisi Daud. Perhatikan 1 Samuel 24 ayat 5 dan 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia pada orang-orangnya, dijauhkan Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wow, 1 Samuel 24 ayat 5 dan 6. Daud pekanya luar biasa. Padahal yang dipotong itu hanya punca jubah loh sister. Yang dipotong itu hanya ujung daripada jubah daripada Saul. Itu hanya dosa sepele, hanya perkara sepele, tapi dia berdebar-debar. Nah, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, sekecil apapun yang kita lakukan kesalahan, itu berdebar-debar loh. Tapi orang yang sudah mulai jarang doanya, yang mulai kurang doanya, bohong pun dianggap biasa. Bagaimana dengan kita? Hati-hati, iblis pakai ini, ya. Buka 1 Korintus 10 ayat 12. Jangan kita anggap enteng. Karena kita merasa yang penting saya kan masih beribadah Bu Indri. Yang penting kan kita masih ikut dalam komsel. Yang penting kita masih ikut dalam persekutuan. Yang penting kan kita masih melakukan kegiatan rohani. Betul. Tapi bagaimana dengan berjaga-jaganya kita? 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Firman Tuhan jelas. Waktu kita merasa diri kita aman, nggak mungkin lah gue jatuh. Pokoknya yang penting kan gue kan masih ikut ibadah, gue kan masih ke gereja, gue kan masih pelayanan. Betul, itu baik. Tapi hubungan pribadi jauh lebih luar biasa. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Dikatakan tadi Daud waktu berjaga-jaga, itu peka sekali dengan suara Tuhan. Itu peka sekali dengan dosa. Ya hanya punca jubah saja dipotong, dia berdebar-debar. Ya, bahkan nanti kalau engkau boleh baca cerita, waktu dia menghitung dia punya pasukan, itu berdebar-debar loh dia. Aduh, gue salah, kenapa gue hitung pasukan gue? Artinya dia mulai sombong, dia mulai mengandalkan kekuatan dia. Tapi waktu dia melihat Batseba dan menyuruh Batseba tidur dengan dia, padahal dia sudah dengar itu istri Uria, dia nggak berdebar-debar lagi, dia nggak merasa seperti ada yang diingatkan oleh Tuhan. Why? Karena dia sudah kurang berjaga-jaga. Doa-doa yang berkurang membuat kita tidak peka lagi dengan suara Tuhan. Makanya sister, ayo ini waktunya kita semakin meminta kepekaan pada Tuhan ya. Harus konsisten dalam doa, harus ada disiplin doa pribadi. Ingat seorang Daniel, apa kelebihannya? 3 kali sehari dia masuk dalam hadirat Tuhan. Saya nggak bilang kita harus 3 kali, tapi harus punya jam khusus pribadi doa dengan Tuhan. Ini yang membuat kita makin peka dengan maunya Tuhan, ya. Itu. Nah, coba kita buka sekarang panah yang berikutnya. Jadi ada panah yang pertama tadi adalah panah apa? Panah CAPE, betul? Panah capek, betul? Yang kedua adalah panah apa? Panah santai, panah comfort zone, panah aman, panah santai, panah relax. Yang ketiga 2 Korintus 11 ayat 4. Hal ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Sister, ya, segala sesuatu yang baik yang kau lihat, yang kayaknya indah, itu belum tentu daripada Tuhan loh datangnya. Iblis bisa pakai hal-hal yang kesannya keren. Iblis bisa pakai Batseba. Nah, si Daud udah nggak peka. Dia pikir perang itu hanya melawan Amalek sama Filistin. Padahal iblis bisa pakai malaikat terang menyamar. Iblis bisa pakai perempuan yang imut-imut sebagai iblisnya. Iblis sekarang udah canggih, dia nggak pakai yang pakai tanduk lagi. Kalau pakai tanduk datang kita pasti lari, sister. Dia pakai hal-hal yang keren, yang sepertinya lucu, yang sepertinya imut-imut ya. Nah, dan ini adalah konsep yang udah lama sebenarnya, konsep jadul, tapi sampai hari ini masih berlaku. Coba kita buka Kejadian 36 ya. Makanya hati-hati kalau kita nggak lagi punya hubungan intim dengan Tuhan. Iblis bisa pakai cara apapun untuk membuat kita supaya tidak bisa sesuai dengan maunya Tuhan. Kejadian 36, perempuan itu melihat buah-buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan. Lagi pula pohon itu menarik hati, lalu memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga pada suaminya. Dan bersama-sama dengan dia suaminya makan. Yes, ini konsep jadul yang berhasil sampai hari ini. Melalui mata. Daud melihat melalui mata.
Hawa melihat melalui mata. Makanya kenapa sampai ada firman Tuhan mengatakan kalau matamu menyesatkan itu dicungkil. Bukan berarti mata kita harusnya cungkil, sister. Tapi waktu engkau berdoa, minta Tuhan, berikan aku mata yang betul-betul yang melihat apa yang kau lihat Tuhan. Jangan mata kita melihat hal-hal yang daripada si jahat datangnya. Karena si jahat bisa pakai seperti malaikat terang. Sepertinya kesannya bagus, indah, keren. Tapi itu belum tentu daripada Tuhan. Dan terutama mata wanita yang paling sering itu kena. Betul? Contohnya apa? Lagi di mall. Shopping. Termasuk saya. Ya makanya kita tuh sama Tuhan tuh sebenarnya simpel ya. Udah punya tas 5 pengen punya tas 6. Udah punya 6 pengen 7 kayak saya. Makanya saya kena banget waktu nyiapkan tadi ini. Maka saya bilang Tuhan, aku mulai sekarang Tuhan kau bisa pakai kacamata kuda kalau masuk ke mall Tuhan. Bukan masalah kacamata kudanya, itu tergantung penguasaan diri kita untuk mengalami seperti ini ya. Ini bicara tentang panah apa? Panah more ya, pengen lebih ya. Nah, panah ini hanya bisa kita kalahkan dengan apa? Berkata, enough is enough. Cukup. Waktu engkau tidak pernah merasa cukup, makanya nggak heran kita akan gampang dimasukin oleh si jahat ya. Punya suami ya, masih ngeliat suami orang. Di sini ada yang suka ngelirik suami orang, bertobatlah engkau ya. Nah, itu berarti panah si jahat ya. Memang kelihatan, aduh Bu, tapi memang ganteng sih Bu ya, six pack Bu. Aduh, laki gua udah perutnya udah kayak bola bowling ya. Please deh, semua diawali dari mata, sister. Makanya iblis sangat tahu tentang ini. Makanya dikatakan Daud melihat ya, tapi dia udah nggak peka. Dia biarkan matanya makin ngelihat lagi waktu mandi, mungkin waktu gosok-gosok dia punya pinggang, gosok-gosok dia punya badan, betul. Udah tahu itu sekarang dosa, makin dipelototin ya sudahlah. Nah, sister-sister caranya bagaimana? Apa yang selama ini membuat matamu menyesatkan? Hanya kita yang tahu. Tapi yang pasti, yang sering jatuh tentang mata itu banyak wanita. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri ya. Makanya caranya bagaimana ya? Kita harus mau, ya kita harus siap untuk jangan sampai kita mau ikut pola roh tidak mau disaingi. Perempuan kadang-kadang jatuh di sana, ya nggak mau kalah saing ya. Misalnya yang satu pakai tas baru, gue juga pengen ya. Yang satu misalnya sekarang baru pulang Korea, gue juga pengen pulang dari Jepang, betul ya. Nggak mau kalah gitu loh. Karena apa? Matanya. Makanya hati-hati dengan mata wanita. Termasuk saya juga hari ini juga dikoreksi. Nah coba kita lihat kehancuran daripada orang yang nggak mau tersaingi. Ini fakta. Kejadian 35 ayat 15 sampai 18. Ini adalah seorang Rahel. Rahel tuh harusnya wanita yang sangat beruntung loh, sister. Kenapa bilang? Yakub itu cucu orang kaya, cinta mati sama dia. 14 tahun kerja untuk Rahel loh. Bayangkan 14 tahun gak digaji oleh Laban. Demi cintanya dia kerja tanpa harus digaji di bawah panas matahari yang terik dan ditipu terus-terusan sama Laban. Gak dikasih makan, intinya Laban ini jahat sekali. Tapi demi cintanya dia bekerja. Harusnya kan seorang Rahel bersyukur, betul. Tapi perhatikan waktu dia gak punya anak, dia mulai tersaingi dengan Lea. Nah hati-hati dengan roh yang gak mau kalah saing. Kalau engkau punya roh gak mau kalah saing, orang bisa, gue mesti bisa punya. Ya, orang baru beli mobil baru, gue juga pengen beli mobil baru. Akhirnya makanya gak heran suami kita sampai korupsi. Akhirnya sampai gak heran suami saya tipu, suami kita tipu kanan kiri depan belakang. Wanita itu paling bahaya dengan matanya. Nah dikatakan, coba perhatikan. Ayat ke-16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan persalinannya sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan padanya, jangan takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Jadi Rahel ini obsesinya punya anak laki-laki. Dia nggak pengen punya cuma satu Yusuf. Karena apa? Karena dia tahu Lea kakaknya punya anak laki-laki banyak. Makanya dia suruh lagi terus, ayo hamil lagi. Bahkan dia pakai budaknya untuk punya anak laki-laki terus. Nah dikatakan apa? Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian diberikan nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamakan Benyamin. Sedih loh sister, anaknya 2 laki-laki lahir. Tapi akhirnya Rahel mati. Padahal harusnya dia hidup yang paling bahagia. Suami kaya, dia punya anak Yusuf 1 udah bagus. Kenapa nggak cukup dengan 1? Tapi nggak mau kalah. Karena matanya melihat, lu bisa punya anak banyak, gue juga mesti bisa. Dia paksakan, padahal kondisinya nggak memungkinkan untuk hamil. Akhirnya Rahel mati. Nah seringkali tanpa disadari mata ini dipakai oleh iblis untuk membuat kita more. Itu panah mata. Itu panah more. Bagaimana cara menghadapinya? Satu simple. Waktu kita bisa berkata enough is enough. Ada penguasaan diri. Salah satu buah roh yang paling terkenal adalah penguasaan diri, sister. Cukupkan dengan apa adanya kita. Ya, engkau punya rumah, walaupun kecil, tapi minimal engkau masih punya rumah. Zaman sekarang orang juga banyak yang kontrak. Zaman sekarang masih banyak orang yang gak punya apa-apa. Dulu karakter saya adalah more. Saya adalah korban daripada more. Kenapa bilang? Saya nggak bisa menerima waktu saya mengalami hal yang berbeda dengan keluarga saya. Saya bersyukur punya suami.
Pak Ari. Pak Ari bilang apa, Indri, sekarang kita tinggal di Bandung, kamu sekarang menikah dengan saya. Kalaupun kita rumahnya cuma tipe 21, minimal pasti punya rumah loh, In. Makanya kamu gaul sama teman-teman saya, yang supir-supir angkot, yang di ganggang itu, kamarnya 3x2, itu anaknya ada banyak 12 orang satu rumah. Nah akhirnya saya bersyukur, saya dibawa sama suami saya untuk melihat orang-orang yang di bawah saya. Di sana saya mulai bisa mengatakan, enough Tuhan, cukup Tuhan. Walaupun rumah tipe 21, aku mau mensyukurin. Saya masih ingat dulu, kami nggak pernah keluar negeri sampai bertahun-tahun waktu Tuhan proses hidup saya. Tahu apa yang kami lakukan sama anak-anak? Baru kemarin kami share-share. Itu kita suka main Otelo. Tahu Otelo? Pernah main Otelo? Nah itu kan Otelo mainan murah ya. Nah akhirnya kita karena udah habis, kita nggak punya barangnya, kita beli papan tulis, kita bikin Otelonya di sana. Kita main sama suami, nanti siapa yang kalah kita coret-coret. Karena kita nggak bisa liburan ke Eropa. Kita main Otelo di rumah. Ya atau kadang-kadang kita main apa? Main backgammon, main ular tangga. Jadi artinya nikmatin, syukurin apapun keberadaan. Waktu engkau tidak mau kalah dengan orang lain, engkau akan dimasuki oleh panah si iblis yang namanya muar. Makanya membuat kita seperti Rahel. Akhirnya kita yang babak belur sendiri ya. Nah, dikatakan tadi di sini ya. Pertanyaan, apakah Daud akhirnya bisa menang? Yes, Daud bisa menang. Ini kata kuncinya. Coba buka Mazmur 66 ayat 20. Dia pernah jatuh, tapi Daud tahu persis. Dia datang kepada Tuhan dengan cara ini. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya padaku. Yang diminta oleh Daud adalah apa? Kasih karuniamu Tuhan. Penuhi aku dengan kasih karuniamu Tuhan. Dan karena Daud dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, akhirnya dia bisa bangkit walaupun dia pernah jatuh. Ini yang dikatakan orang benar jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. It's okay kita pernah jatuh sister. Tapi jangan tinggal dengan kejatuhan. Datang sama Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta kasih karunia Tuhan. Dan saya adalah produk kasih karunia. Hidup saya 40 tahun dalam keadaan dosa. 40 tahun sister, bukan sehari 2 hari loh. 40 years. Semua dosa saya lakukan. Tapi waktu aku bertobat, aku bilang, Tuhan aku minta hanya satu, minta kasih karuniamu. Saya nggak minta harta, saya nggak minta rumah, saya nggak minta ini dan itu. Saya hanya minta kasih karunia Tuhan memenuhi hidup saya. Itu yang membuat aku bisa bangkit sampai hari ini. Ya. Nah dan yang terakhir siapa? Ya. Yang terakhir yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Kita baru dengar kemarin bagaimana seorang Elia bisa memanggil api dari surga, betul? Waktu dia kasih mesbah, dikatakan api dari Tuhan turun, betul? Dan itu memakan habis semuanya korban persembahan. Ini luar biasa. Dan dikatakan bukan hanya itu, Elia bisa membunuh 400 nabi Baal. Ini satu prestasi yang luar biasa, sister. Ini prestasi yang satu-satunya Elia yang punya. Ya, ini prestasi yang luar biasa. Hamba Tuhan yang bisa membunuh 400 nabi Baal itu adalah Elia. Perhatikan ayat ke berikutnya. 1 Raja-Raja 19. Sesudah dia membunuh Nabi Baal. Gak lama kemudian, perhatikan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Ahab memberitahukan pada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan berkata pada Elia. Begini kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini. Aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ini yang ngomong Isabel. Perempuan. Perhatikan apa respon Elia yang sudah membunuh 400 nabi Baal. Apakah dia bilang, apa lu, gua bunuh aja 400 nabi, gua nggak persoalan, apalagi sama lu perempuan. Coba lihat respon daripada Elia. Maka takutlah ia ayat ketiga. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jalannya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangmu. Kok bisa? Yang tadinya hamba Tuhan hebat luar biasa. Bisa membunuh 400 nabi Baal. Giliran satu perempuan hanya cuma ngomong seperti ini. Ini kok langsung dia down. Dia bilang mati aja, gua mati aja. Kok bisa? Nah ini yang tanpa disadari. Waktu seorang sukses. Kadang-kadang dia mulai merasa dirinya somebody. Hati-hati. Waktu kita mulai merasa ternyata gua oke juga ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah tapi Tuhan baik, Tuhan gak mau sampai Elia mencuri kemuliaan Tuhan. Karena waktu kadang-kadang kita di titik puncak, orang memuji-muji kita, orang memuja-muja kita, wow luar biasa. Bisa gak Elia ini lupa diri? Bisa, dia juga manusia. Makanya waktu diizinkan Tuhan ada Isabel. Ya, Isabel langsung gak sampai besoknya loh. Itu satu Raja-Raja 18 itu dia bisa membunuh Nabi Baal. 1 Raja-Raja 19 kemudian dikatakan Isabel ngomong dan dia takut luar biasa. Ini bicara tentang apa? Waktu kita mulai merasa diri kita hebat tanpa disadari.
itu kita mulai kurang mengandalkan Tuhan lagi. Makanya waktu ada Isabel datang, Elia sadar ternyata dia tanpa Tuhan itu dia nggak ada papanya. Itu bisa langsung ngedrop loh dia. Jadi kekuatan kita sampai hari ini, kehebatan kita sampai hari ini, keberhasilan kita sampai hari ini, jangan lupa ada intervensi Tuhan di dalamnya. Nah dikatakan tadi, Elia sadar. Ingat Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ini tetap harus ada pada kita. Sehebat-hebatnya pun engkau bisa dipakai Tuhan luar biasa. Tetap sadar, kita dipakai Tuhan luar biasa. Itu semua karena kasih karunia semata-mata. Jangan sampai kita lupa diri. Makanya Tuhan izinkan Isabel masuk supaya Tuhan menunjukkan, Elia, sehebat-hebatnya engkau, bahwa engkau tetap masih manusia biasa. Ya, makanya waktu kita melekat pada Tuhan, ini membuat kita makanya bisa tetap bertahan, tidak sampai mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, nah dikatakan tadi iblis pakai ini, iblis pakai panah yang mengatakan, wow, ternyata gua oke juga. Hati-hati, orang bisa nggak ngelihat kita mencuri kemuliaan Tuhan. Waktu misalnya kalian bilang, Bu Indri bagus sekali firman-nya, saya dalam hati, oh ya, aku udah mencuri kemuliaan Tuhan. Banyak orang jatuh karena pujian. Jarang orang jatuh karena kritikan, sister. Makanya waktu orang mulai merasa, waktu orang mulai dielu-elukan, itu bahaya sekali. Karena tanpa disadari dia sudah mentuhankan dirinya. Cepat langsung katakan, Tuhan aku kembalikan padamu. Karena ingat, kemuliaan hanya milik Tuhan. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dikatakan di sini ini panah apa? Panah puncak bukit. Waktu engkau berhasil, tetap sadar bahwa itu hanya intervensi Tuhan. Waktu kita mulai lupa mengembalikan sama Tuhan, tanpa disadari kita bisa seperti Elia. Tanpa disadari hanya Isabel seorang perempuan membuat dia ciut luar biasa. Nah hari ini mari kita pelajarin ya. Dikatakan tadi ada 4 panah. Pertama panah capek. Cara menghadapi panah capek bagaimana caranya? Masuk komunitas dan jangan jaim untuk menceritakan masalahmu. Seperti saya tadi, saya cerita sama mereka tentang masalah saya. Saya nangis betul-betul. Saya bilang, aku nggak kuat, tolong bantu saya dalam doa. Ingat waktu saya ketemu kalian, yang saya waktu itu punya masalah. Ingat, sister? Yang saya waktu mesti pulang, karena saya ada masalah dengan Pak Ari. Kalau seorang hamba Tuhan mungkin yang punya nama, belum tentu mau loh. Minta doa dengan saya datang tersungkur. Tapi kalau saya bilang, selama saya masih punya itu, saya berarti masih punya kasih karunia. Karena hanya orang-orang yang punya kasih karunia yang mau merendahkan diri, yang tidak jaim untuk mengaku kekurangan dan kelemahannya. Yang kedua, panah apa, sister? Panah comfort zone. Hati-hati, jangan kurangi jam-jam doa kita. Jam doa pribadi kita jauh lebih penting daripada jam doa bersama-sama. Yang ketiga dikatakan adalah apa? More ya, nggak pernah cukup. Makanya mata ini perlu dikuduskan. Tiap hari jangan hanya bilang Tuhan supaya saya tetap awet muda. Jangan bilang Tuhan supaya keriput mata. Jangan takut dengan keriput mata. Tapi minta mata yang dijernihkan oleh Tuhan. Supaya cara kita melihat, cara Tuhan melihat. Dan yang keempat, hati-hati dengan namanya puncak bukit. Waktu kita sudah berhasil dalam banyak hal, itu tinggal tunggunya jatuh kalau kita tidak mengembalikan kemuliaan kita kepada Tuhan. Tuhan berkati. Wah, luar biasa banget Bu firmannya. Wah, benar-benar kita dipimpin nih. Dibuat jadi berjaga-jaga ya, Eva. Yes. Ya. Berjaga-jaga sayang. Ini pesan untuk khususnya untuk LBC ya, berjaga-jaga sayang. Karena kalian mau dipakai, Eva, Fabiola, kalian mau dipakai, Lydia juga untuk siapa kemarin yang juga ya pujian penyembahannya bagus ya. Ya, karena makin kita sepertinya bagus, itu panahnya makin kenceng. Makanya harus berjaga-jaga ya, sister ya. Untuk Erik juga ya, Erik, kamu juga mesti berjaga-jaga. Karena kamu punya talenta luar biasa, Erik. Harus berjaga-jaga. Iblis itu mainnya luar biasa. Dia tuh pakai malaikat terang. Dia menyamar seperti malaikat terang. Kesannya sepertinya kayaknya oke-oke aja. Itu paling bahaya, pujian. Paling bahaya. Ya. Benar, Bu. Udah luar biasa banget. Ada lagi, Fa. Ibu mau ini ya? Ada acara juga ya, Bu? Ada pelayanan lagi? Iya, aku memang hari ini agak banyak. Nanti hari ini nanti jam 3 sampai jam 4 saya ada. Bukan pelayanan, saya sama acara keluarga. Ya, tapi jam 7 malam saya ada acara. Tapi sister, hari ini kita sudah menyelesaikan doa 3 hari ya, doa puasa. Gimana? Saya mau tanya, kira-kira dapat sesuatu? Karena waktu kita punya hubungan doa dengan Tuhan, kita kepekaan kita kuat loh. Apalagi dengan doa puasa, itu makin peka. Ya, makanya gini, nanti sister kalau bisa nanti mungkin sama Eva, sama Fabiola kalian boleh share ya. Apa yang kalian dapat? Apa sayang? Sama siapa? Malam nggak ada ibu, kita jam 8 tetap lanjut dan kita sharing. Bagus, keren. Nah, keren. Itu ibu suka. Jadi gini sayang, aku sama kalian sayang banget. Kemarin. Ya. Yes, aku sama kalian tuh sayang banget. Jadi intinya gini, kalian pokoknya terus tanya apa yang didapat. Jadi ibu udah kasih 7 loh ini.
Udah Ibu kasih 7 panah loh ya. 3 sama 4. Hari ini 4 loh. Ya karena Ibu dapat, Ibu pun kaget. 1 ayat tapi bisa dapat 4 karena pantolannya yang mau dihajar sekarang. Nah, jadi makanya nanti kalian boleh share Pak ya. Nah, nanti kita kalau emang Tuhan izinkan kalian memang masih mau, kita akan bikin lagi puasa yang berikutnya, session kedua ya. Nanti tinggal ngomong aja sama Eva kalau emang oke, Ibu ini kasih waktu ya. Itu nanti kasih waktu kalau nggak salah saya bilang waktu hari apa Pak? Sabtu, Minggu, Senin ya. Ya, iya, tapi kebetulan Ibu belum kasih tanggal bulan apa. Maksudnya minggu depan, minggu depan, Senin ya. Sabtu, Minggu, Senin, tapi hanya yang jam 1-nya. Jadi kita nggak malamnya. Malamnya kalian kalau bisa ya, karena Ibu nanti bisa aku bisa dipecat soalnya kalau nggak. 20, ya. 22 artinya Bu ya. Tunggu sayang, tanggal berapa? Sama dengan sekarang kan, sama dengan 3 minggu hari depan. Kan? Iya. 23 berarti. Iya. Gimana, sister mau? Kalau nggak mau jangan dipaksa juga. Oke, ya. Nah, jadi kita itu 20. Nah, itu kan Ibu kan ada dengan Ibu paginya itu kan ada sama Ibu paginya itu ada jam 11 sampai jam setengah 1. Nah, kita masuk jam 1. Kalau Ibu agak telat dikit langsung aja mulai ya. Bu, sorry saya baru ingat tanggal 20 itu kan kita malam doang sama ibunya artinya. Enggak, Ibu malamnya enggak lagi. Ibu aja enggak lagi, pas siang. Iya. Pagi jam 1. Gitu, tanggal 20 mungkin kita itu sudah terisi udah ya buka. Feb ya. Udah terisi ya Feb ya. 23 November itu hari Jumat udah terisi belum Feb? Enggak, kita Sabtu Minggu Senin. Sabtu Minggu Senin sayang. Sabtu Minggu Senin. Oke. Iya. Kita Sabtu Minggu Senin ya. Jadi kalian jam Jumat kita udah mulai puasa, Sabtunya kita udah buka yang pertama ya. Nah, jadi Ibu nanti Ibu pengen dengar apa yang kalian dapat karena minta sama Tuhan kepekaan. Tuhan tuh mau ngomong, minta sama Tuhan nanti Tuhan apa yang harus saya lakukan dengan keadaan kondisi Indonesia sekarang. Coba Ibu pengen dengar dari kalian nanti. Pasti Tuhan akan ngomong. Yang penting, ayo praktekkan. Ibu juga lagi minta sama Tuhan sekarang. Tuhan, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang yang semua tergoncang-ganjing seperti ini. Tuhan akan ngomong, sister. Kalau kita betul-betul sekarang punya hubungan, kita betul-betul punya mesbah udah diperbaikin, kita juga punya sekarang rohnya nggak asal, kita juga nggak ragu-ragu. Ini semuanya, ini yang Ibu sampaikan ini yang harusnya kita alamin. Kalau nggak dialamin, ya ngapain juga seperti itu. Betul. Oke? Oke. Ya sayang ya Bu udah ya. Ibu mau tutup aja Bu ya. Ya kita tutup ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak kami sudah menyelesaikan 3 hari doa puasa. Minggu depan kalau Tuhan izinkan kami akan masuk lagi Tuhan karena kami mau Bapak menyenangkan, mau tahu tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami. Berkati LBC-ku yang cantik luar biasa, yang baik, yang keren, yang Tuhan sayang sama mereka dan juga mereka tetap berjaga-jaga Tuhan bahwa semuanya dari Tuhan oleh Tuhan untuk Tuhan. Berkati juga untuk Eva, berkati juga untuk Fabiola, berkati juga untuk Lydia, berkati juga untuk siapa satu lagi kemarin Siska, dan berkati juga untuk Erik, berkati juga untuk semua teman-teman sahabat-sahabatku yang cantik luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan berpisah dan akan berbuka puasa dan kami akan bertemu minggu depan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu. Ibu kalau mau live silakan. Iya. Yes, aku live ya. Bye sayang. Bye-bye. Bye. Abang ada lagi? Ya, thank you juga sahabat. Erik, thank you. Erik. Thank you, cici-ciciku. Udah siap banget, Rik. Tadi semuanya nangis. Semua leaders aku udah masukin di WhatsApp, di grup itu subscribe YouTube-nya Erik, bisa nyembah di situ luar biasa. Jadi bisa terus nyembah, Rik. Walaupun Eriknya nggak ada, kita bisa lihat dari YouTube-nya. Jangan lupa ya Ibu-ibu. Nanti subscribe dan kasih like. Soalnya benar-benar ini bukan promosi ya ibu-ibu juga kan bisa ngerasain hadirat Tuhan itu luar biasa tadi ya. Ya betul. Saya rasa kita semua udah pada lapar, Ayah juga udah lapar gitu ya. Jadi ya kita ketemu lagi nanti Kamis dan Jumat di LBC House of Prayer. Aduh ngomongnya sampai kepleset kelaparan kayaknya nih. Sama Jumat tanggal 20 Jumat ini siapa Feb? Sorry. Rara Sihaan. Oke. Perempuan ya? Perempuan. Oke. Jadi kita ketemu Rara dan kita terus masuk dalam doa dan puasa lanjut. Lagi, mantap. Ya, 21, 22, 23 gitu ya. Nanti kita kabari lagi aja ya. Kita ketemu di Kamis ya. Sekarang silahkan buka puasa. Atau ada pertanyaan 1-2 orang? Kalau enggak kita udahan aja. Kalau yang mau ngomong tinggal unmute. Oh kayaknya. Oke, semuanya udah mulai live. Ya sudah, nanti kalau itu ngomong di grup aja ya. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka puasa. Tuhan berkati. Thank you semua. Bu Ed ya. Bye.
end ya. Bye-bye.